Selamat siang. Siang. Halo, selamat siang. Oke, Siang, Bu. siap. Hari ini kita akan masuki perkuliahan untuk sistem transportasi. Transportasi, apakah sudah absen untuk di e-learning? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ini untuk kita awali saja dengan penjelasan RPS ya. Izin share screen. Apa terlihat RPS share screen saya? Terlihat, Bu. Terlihat. Oke. Jadi Sudah, untuk Bu. mata kuliah hari ini yaitu mata kuliah sistem transportasi dan akan diisi oleh saya untuk pertemuan di awal yaitu Insinyur Nimade Widya Pratiwi STMT. Dan sekarang untuk bobot dari mata kuliah sistem transportasi ini berbobot 3 SKS dengan teori 3 SKS, yaitu untuk mahasiswa semester 2. Di sini dosen pengembang RPS itu saya sendiri dengan koordinator mata kuliah yaitu Bapak Insinyur Ana Agung Gede Sumanjaya MT. Untuk CPL Prodi dibebankan pada mata kuliah sistem transportasi ini, yaitu ada CPL 3 di mana mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah teknis sipil. Kemudian CPL 4 di mana mampu memahami teknologi dan isu-isu terkini serta kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat. Nah, adapun CPMK dari sistem transportasi ini, itu ada 2 CPMK, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah teknik sipil yang berkaitan dengan sistem transportasi, di mana berkaitan dengan CPL 3, serta CPMK 2, di mana mahasiswa mampu memahami teknologi dan isu-isu terkini serta kebutuhan akan pembelajaran sistem transportasi sepanjang hayat, di mana ada terhubung dengan CPL 4. Untuk kemampuan akhir yang kita ingin dapatkan dari mata kuliah sistem transportasi ini, yaitu di mana mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan terkait sistem transportasi. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan terkait sistem transportasi. Serta mahasiswa mampu memahami teknologi dan isu-isu terkini serta kebutuhan akan pembelajaran sistem transportasi. Berikut merupakan deskripsi singkat mata kuliah sistem transportasi, yaitu di mana mata kuliah ini memuat materi tentang pengertian transportasi, komponen sistem transportasi, sejarah dan perkembangan transportasi, moda transportasi darat, laut, dan udara, sistem operasional transportasi darat, laut, dan udara, di mana adanya perencanaan transportasi juga, penyelenggaraan dan pembiayaan transportasi, serta pengantar aspek-aspek keselamatan dan lingkungan yang terkait dengan prinsip dari transportasi berkelanjutan. Adapun bahan kajian dari mata kuliah sistem transportasi ini yaitu satu, pengertian transportasi, sistem transportasi dan komponen sistem transportasi, kemudian sejarah dan perkembangan transportasi. Bahan kajian nomor 3 yaitu moda transportasi darat, laut, dan udara. Yang keempat, sistem operasional transportasi darat, laut, dan udara. Yang kelima, perencanaan transportasi. Keenam, penyelenggaraan dan pembiayaan transportasi. Dan yang ketujuh, pengantar aspek-aspek keselamatan dan lingkungan yang terkait dengan prinsip dari transportasi berkelanjutan. Oke, adapun pustaka yang akan kita gunakan untuk mata kuliah sistem transportasi yaitu pustaka dari Black JA yang berjudul Urban Transport Planning, Theory and Practice. Kemudian Edward K. Morlock yang berjudul Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi Erlangga Jakarta. Kemudian ada Warpani
dengan judul merencanakan sistem pengangkutan. Kemudian ada Salim H.A. Abbas, manajemen transportasi. Kemudian ada Direktorat Jenderal Bina Marga, Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Ada Peraturan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas angkutan jalan. Serta buku dari Tamin dengan judul Perencanaan dan Pemodelan Transportasi. Nah, untuk mata kuliah sistem transportasi sendiri, kita akan ada tim, yaitu timnya terdiri dari Ibu Insinyur Ana Agung Asmani dan saya sendiri, Nimade Widyatati. Oke, jadi nanti kita akan mengadakan 16 kali pertemuan. Pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 merupakan teori, dan pertemuan ke-8 adanya UTS, evaluasi tengah semester. Dan pertemuan 16 adanya evaluasi akhir semester, yang kita sebut dengan UAS. Seperti itu. Oke, untuk kontrak perkuliahan sendiri, di sini ada manfaat mata kuliah, di mana manfaat dari mata kuliah ini mampu mengidentifikasi permasalahan terkait sistem transportasi, mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan terkait sistem transportasi, kemudian mampu memahami teknologi dan isu-isu terkini, serta kebutuhan akan pembelajaran sistem transportasi. Di mana strategi pembelajaran kita ini, strategi pembelajaran UKAS ini menggunakan cooperative learning dan task-based learning. Sedangkan untuk pembelajaran berupa kuliah tatap muka, luring, diskusi antar mahasiswa, serta dengan dosen sebagai fasilitator, dan adanya kuis dan tugas terstruktur. Untuk kuliah tatap muka ini, kita sebenarnya adakan secara daring. Jadi tatap muka secara maya. Tapi akan sesekali kita mengadakan kuliah tatap muka secara nyata dan luring. Mungkin itu 1 atau 2 atau 3 kali pertemuan kita akan adakan untuk mata kuliah, untuk tatap muka secara nyata. Seperti itu. Dan di sini juga ada tugas-tugas yang dapat dilihat pada RTM, di mana tugas diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah berdasarkan materi yang sedang dibahas, di mana format tugas maupun waktu pengumpulan tugas ditentukan pada saat tugas diberikan oleh dosen pengampu, dan keterlambatan pengumpulan tugas dari waktu yang telah ditentukan akan mendapat pengurangan nilai. Untuk tugas-tugasnya. Untuk kriteria penilaian sendiri, ada rentangnya, yaitu rentang 80,01 sampai 100, rentang didasarkan dengan jadikan huruf dengan A, 75,01 sampai 80,00 AB, 69,01 sampai 75B, 60,01 sampai 69 BC, 55,01 sampai 60 C, 50,01 sampai 55 CD, 44,01 sampai 50 D, 0 sampai 44 mendapatkan nilai E, gagal. Nah, selain itu di sini saya menjelaskan tentang tata tertib perkuliahan selama mengikuti mata kuliah sistem transportasi, di mana mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian yang pantas, yaitu kemeja atau baju berkerah pada waktu mengikuti perkuliahan di kelas. Keterlambatan masuk di kelas hanya diizinkan maksimal 10 menit dari jadwal, kecuali ada hal-hal yang bersifat khusus. Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan keributan di kelas dalam bentuk apapun selama perkuliahan berlangsung, kecuali pada saat diskusi, dan dapat mengemukakan pendapat secara bebas
sesuai konteks materi yang dibahas. Kemudian mahasiswa wajib selalu membawa ATK. Mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari tatap muka dan protes nilai dilayani paling lama 1 minggu setelah nilai keluar. Oke, untuk tata tertib ini apa sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah, oke. Untuk pembahasan RPS, apa ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, oke. Baik, kita lanjut untuk perkuliahan hari ini ya. Saya izin stop share terlebih dahulu. Kita akan lanjut ke materi perkuliahan. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, oke. Jadi untuk perkuliahan hari ini sistem transportasi dengan saya sendiri, Ibu Insinyur Nimari Widya Pratiwi STMT. Kalian bisa menghubungi saya di nomor telepon yang sudah tertera atau melalui email yang sudah tertera pada slideshow ini. Oke. Sekarang untuk pembahasan hari ini kita akan membahas tentang perencanaan transportasi, di mana konsep perencanaan transportasi merupakan suatu proses yang tujuannya mengembangkan sistem transportasi yang memungkinkan manusia dan barang untuk bergerak atau berpindah tempat dengan aman dan murah. Di sini menurut Pignataro 1973. Oke, dalam transportasi, di sini ada 4-step model, yaitu 4 tahap perencanaan transportasi. Di mana adanya interaksi antara dua tata guna lahan, di mana mengharuskan adanya perjalanan. Dan adanya trip assignment, yaitu pembebanan lalu lintas yang disebabkan oleh rute yang dipilih dan moda yang dipilih untuk melakukan perjalanan, sehingga mengakibatkan adanya pembebanan lalu lintas. Nah, berikut dari mana sih, bagaimana sih caranya kita mengetahui apakah dia trip generation, trip distribusi, moda choice, atau pembebanan lalu lintas? Nah, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini, seperti apakah saya harus bepergian? Ya, jawabannya yaitu berupa trip generation. Itu pertanyaan kemana saya harus pergi, itu jawabannya akan melalui trip distribusi. Kemudian setelah kemana saya pergi, saya menggunakan moda transportasi apa? Nah, itu menggunakan moda choice atau pemilihan moda transportasi yang akan digunakan. Setelah mendapatkan moda transportasi yang digunakan, dan saya memilih rute yang mana. Nah, untuk pemilihan rute ini tentunya akan mempengaruhi kinerja lalu lintas yang dilalui menggunakan moda apa. Seperti itu. Nah, inilah beberapa pertanyaan untuk menjawab trip distribution itu. Untuk menjawab 4-step model tersebut. Jadi apabila ada pertanyaan, bisa dipotong saja ya. Oke, ini merupakan trip generation, di mana pemodelan bangkitan perjalanan atau trip generation model adalah suatu tahapan pemodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang dibangkitkan atau berasal dari suatu zona atau tata guna lahan, dan jumlah pergerakan yang tertarik pada suatu tata guna lahan. Nah, di sini lalu lintas. Contohnya seperti ini, studi kasus, yaitu unit rawat jalan RSU Puri Raharja. Di mana unit rawat jalan RSU Puri Raharja akan dilakukan pembongkaran, kemudian dibangun kembali. Berdasarkan dari kegiatan pembongkaran dan pembangunan kembali ini, tentunya mengakibatkan bangkitan dan tarikan proyek konstruksi yang memberikan dampak terhadap kinerja lalu lintas di sekitar
RSU Pelira Harja ini. Apa saja kan permasalahannya? Yaitu parkir on street, di mana parkir on street oleh kendaraan berat atau kendaraan proyek, kemudian penurunan kinerja ruas jalan, yaitu berupa pembebanan akibat lalu lintas kendaraan berat atau proyek. Terus itu permasalahan selanjutnya, permasalahan sirkulasi arus lalu lintas, di mana sirkulasi arus lalu lintas menjadi tidak stabil akibat kendaraan berat tersebut. Kemudian adanya kerusakan fasilitas jalan yang diakibatkan pembangunan tersebut dan ceceran material, di mana tercecernya material di jalan mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat keamanan di jalan. Oke, berikut itu merupakan penjelasan materi saya tentang first step model, yaitu trip generation. Apa ada pertanyaan? Ada, Bu. Ada. Oke, siapa ini? Putri, Bu. Putri. Oke, Putri. Pertanyaannya apa, Putri? Saya mau nanya tentang sistem transportasi apa yang patut untuk dikembangkan. Apakah jika sistem tersebut terdapat masalah atau karena berjalannya waktu sehingga perlu dikembangkan? Kan tujuan dari perencanaan transportasi itu untuk mengembangkan sistem transportasi. Gitu, Bu. Oke. Oke, saya jawab dulu pertanyaan Putri ya. Berarti sistem transportasi apa sih yang patut dikembangkan? Seperti itu ya? Ya, oke. Iya, Bu. Begini Putri. Jadi menurut saya itu sistem transportasi untuk dikembangkan yaitu sistem transportasi yang memiliki gimana ya? Yang memiliki satu keterkaitan sistem transportasinya. Misalkan nih contohnya, saya pakai contoh aja ya. Misalkan terkaitan itu seperti ini, sistem transportasinya yang misalkan kalau saya berangkat dari rumah saya di Bukit Jimbaran ke kampus, itu kan sebenarnya belum ada sistem transportasi atau angkutan umum yang memadai nih. Nah, jadi saya bisa menggunakan Sarba kita sampai di poin, kemudian adanya mungkin adanya angkutan umum atau angkot yang bisa menuju ke kampus. Jadi adanya keterkaitan antara moda satu dengan moda yang lain. Saya lihat lebih cenderung sistem transportasi itu lebih cenderung ke modanya sih. Itu yang bisa kita kembangkan untuk saat ini. Itu saat ini yang bisa dikembangkan dan lebih mudah untuk dikembangkan, yaitu adanya moda transportasi yang saling berkaitan. Gitu. Ya, cukup Putri? Cukup, Bu. Terima Oh, kasih, Bu. terima kasih. Oke, selanjutnya. Pertanyaan Saya Bu. selanjutnya. Siapa dulu nih? Gede Krisna dulu ya. Oke, tunggu Putra ya. Gede Krisna. Iya Bu. Baik, Bu. Izin bertanya, Oke. dengan perkembangan penduduk dan aktivitas penduduk itu, apakah perencanaan transportasi itu dilakukan secara berkala, gitu? Jika iya, rentang waktunya itu berapa lama untuk tiap perencanaan untuk satu wilayahnya? Terima kasih, Bu. Oke, Krisna. Jadi akibat dari pertumbuhan penduduk, apakah perencanaan transportasi itu direncanakan secara berkala seperti itu ya? Ya, tentu saja. Karena kenapa? Tentunya dengan pertambahan penduduk, tentunya mengakibatkan pertambahan pergerakan juga. Nah, tentunya akan membuat perencanaan juga kan kita kan semakin merencanakan lebih bagus lagi agar untuk untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk ini. Seperti misalkan perencanaan transportasi seperti pengembangan ruas jalan. Itu, pengembangan ruas jalan atau manajemen lalu lintas. Seperti kasus di Sanur terjadi kemacetan akibat pelabuhan yang baru. Pelabuhan ke Nusa Penida yang baru. Nah, di situ tuh pasti akan ada perencanaan transportasi lain. Apakah
manajemen lalu lintasnya kah yang direncanakan, atau apakah perencanaan transportasi dari sisi pelabuhannya kah yang direncanakan ulang untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi. Nah, seperti itu. Sebenarnya itu berkala. Ada namanya dia perencanaan jangka pendek, jangka sedang, dan jangka panjang. Jangka pendek itu kita tinjau dari 1 tahun sampai 5 tahun biasanya. Kemudian jangka menengah 5 tahun sampai 10 tahun, dan jangka panjang setelah itu. Jadi tentunya seiring bertambahnya penduduk, itu pasti akan membuat perencanaan transportasi khususnya dia pasti akan berubah, akan direncanakan ulang kembali untuk mengimbangi pertumbuhan penduduknya. Seperti itu. Nah, bagaimana Krisna? Ya, terima kasih, Bu. Ya, cukup. Oke, terima kasih. Oke, Putra, pertanyaan lagi 1 ya. Oke, Putra Ardana. Bu. Ya. Ya, perkenalkan mas saya Iwayan Putra Ardana. Di sini saya mau bertanya, dengan adanya kemajuan teknologi transportasi yang berkembang pesat pada saat ini, aksesibilitas transportasi semakin lancar. Nah, di sini saya ingin bertanya, mengapa perencanaan transportasi diperlukan dengan pengefisiensianan pada sistem transportasi? Kenapa? Mengapa perencanaan transportasi diperlukan dalam pengefisiensianan pada sistem transportasi? Kenapa perencanaan transportasi diperlukan untuk efisiensi sistem transportasi seperti itu? Ya, iya, Bu. Ya, oke. Kenapa perencanaan transportasi diefisienkan untuk sistem transportasi seperti itu ya? Iya, Bu. Kenapa sistem karena terbalik itu, harusnya kenapa sistem transportasi diefisienkan untuk perencanaan transportasi? Gitu nggak sih pertanyaannya? Oke, kenapa Ya, terjadinya seperti itu, Bu. efisiensi ya? Kenapa terjadinya efisiensi ya? Oke, efisiensi itu kenapa kita harus mengefisiensikan? Karena pertama, kita keterbatasan. Kalau misalkan kita mau perencanaan transportasi, kita mau merencanakan jalan, itu. Dan tentunya kita adanya keterbatasan. Keterbatasan apa? Keterbatasan lahan. Jadi perencanaan transportasi kita efisiensikan karena keterbatasan lahan, kita efisiensikan sekali untuk penambahan jalan misalkan. Seperti itu. Nah, misalkan untuk efisiensi di mana efisiensi untuk angkutan umum misalkan. Oke. Kita efisiensi karena kenapa? Karena kita punya anggaran dan kita efisiensikan sekali untuk anggaran tersebut untuk apakah angkutan umum ini benar-benar bekerja atau tidak. Sebenarnya adalah mengapa terjadinya efisiensi ya karena beberapa kekurangan kita. Jadi biar tidak mubazir, jadi kita efisiensikan saja. Terus itu sambil kita melihat bagaimana sih kinerja yang sudah kita adakan, apakah berfungsi atau tidak. Itu ya, Ardana ya. Bagaimana? Apa bisa diterima? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Oke, kita karena keterbatasan waktu, kita 3 pertanyaan saja ya cukup. Sebelum itu kita beralih ke tugas yang akan saya berikan. Saya izin share screen terlebih dahulu. Terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, oke. Nah, berdasarkan trip generation yang tadi, saya ingin memberikan tugas untuk mengetahui apakah materi yang saya berikan sudah dipahami belum oleh mahasiswa, dan mahasiswa bisa mengembangkan materi yang saya berikan.
Nah, di sini yaitu tugasnya di mana yaitu hitung bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan hasil survei. Jadi di sini itu kalian diminta untuk mencari suatu pusat kegiatan. Kemudian pusat kegiatan itu diminta untuk menghitung bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan hasil survei. Jadi survei terlebih dahulu, kemudian hitung bangkitan dan tarikannya. Dan identifikasi, di mana identifikasi ini merupakan kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dari informasi dari kebutuhan lapangan. Yaitu mengidentifikasi permasalahan yang timbul dari suatu pusat kegiatan. Yang selanjutnya yaitu analisis, di mana kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi, sehingga lebih mudah dipahami. Di mana analisis permasalahan yang ditimbulkan dari suatu pusat kegiatan. Yang diharapkan dari tugas ini yaitu ketepatan menemukan sumber masalah dan menganalisis pusat kegiatan dan mampu menjabarkan ke dalam perencanaan 4 tahap transportasi. Jadi 4 tahap transportasi itu seperti tadi ada trip generation, trip distribution, mode choice, dan trip assignment. Dan kita ini baru yang trip generation sebelum beralih ke trip-trip selanjutnya. Beralih ke metode-metode selanjutnya. Nah, ini ketentuannya, yaitu di sini berkelompok ya. Jadi tugas dikerjakan berkelompok, terdiri dari 5 orang, dan bisa bimbingan. Adanya bimbingan juga. Bimbingan bisa dilakukan saat mata kuliah berlangsung, atau janjian terlebih dahulu untuk bimbingan. Apabila ada pertanyaan, atau bila merasa ada yang kurang jelas, bisa bimbingan saat mata kuliah berlangsung, atau janjian terlebih dahulu untuk bimbingan. Jadi saya ada stay di sini setiap hari dari jam 9 sampai jam 3 sore. Bisa di salah satu tersebut kita janjian terlebih dahulu. Dan pelaksanaannya tugas dikerjakan selama 2 minggu, presentasi pada minggu ketiga, dan pengumpulan laporan final H+3 dari presentasi. Jadi nanti hasil pekerjaan kalian ini, hasil tugas kalian ini kalian presentasikan. Seperti itu. Dan ingat ya, kalian harus kreatif, teamwork, inovatif, critical thinking, dan adanya teknologi tentunya. Dan ini penilaian dari saya. Yaitu untuk perhitungan, saya hargai sama 25%. Di mana ketepatan menghitung bagian dan tarikan pergerakan berdasarkan hasil survei. Kemudian identifikasi banyak 35%, adanya ketepatan dan keluasan identifikasi permasalahan, dan keluasan analisis 40%. Jadi mohon untuk tugasnya ini dikerjakan secara sungguh-sungguh. Untuk materi hari ini saya sematkan juga di LMS Moodle. Kalian bisa baca-baca kembali, bisa mencari-cari sebagai bahan literatur juga untuk menambah-nambah juga. Saya sematkan di LMS Moodle. Oke, saya stop share. Ada pertanyaan untuk kuliahan hari ini? Tidak, Bu. Tidak ya. Oke, baik. Apabila tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya untuk perkuliahan hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Saya izin meninggalkan ruangan ya. Selamat siang.